selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya Yani. Masih di Rumah Asuransi Indonesia dan kali ini kita kedatangan tamu, seorang perempuan yang cantik gitu ya. Dia adalah Vera Trisiana CFP FCHFP ya. Salah seorang yang saya kagumin karena dari sisi usia saya masih menganggapnya masih muda, tetapi saat ini sudah memiliki sebuah bisnis ya. Nanti kita tanyain lebih jauh bisnisnya apa dan seperti apa dia melakukannya. Tapi saya sapa dulu ya. Halo Mbak Vera. Halo Mbak Yani. Terima kasih ya sudah kesini. Alhamdulillah sampai juga di sini. Iya. Senang banget nih diundang ke Berani. Bener senang banget. Dan harus karena teman-teman di sana pasti nungguin, terutama anak milenial Wow, kan. iya benar Ada banget. nih milenial yang bangun bisnis di sini, bisnis yang sebenarnya kurang populer di mereka gitu kan. Nah, mudah-mudahan setelah Veranya kesini ya kan, terus nanti teman-teman ngeliat di sana mereka juga punya satu keinginan untuk melakukan hal yang sama, betul? Itu harapan banget. kita ya, teman-teman. Kita pingin dengerin ya dari Vera yang sudah memiliki sebuah bisnis di bidang yang tadi saya katakan kurang populer di kehidupan anak muda gitu ya. Apa nama agensinya, nama bisnisnya? Oke, nama agensinya, nama kerennya ya, Ya, itu nama Future kerennya. Inc ya. Kalau nama PT-nya sih panjang. Future Inc ya, Future. Future itu yang akan datang, masa depan. Nah, kalau gitu di ya? Indonesia kan namanya Komunitas Peduli Masa Depan. Oh, komunitas peduli masa depan. Oke, anak-anak muda punya masa depan. Iya. Dan itu bekerja sama dengan Oke, jadi agensi kami itu adalah salah satu kantor pemasaran mandiri namanya hari ini ya, dari sebuah perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Gitu. Jadi kami adalah salah satu kantor pemasaran mandiri dari perusahaan asuransi tersebut. Oke, perusahaan dari perusahaan asuransi terbesar yang warnanya kayak merah gini ya kayaknya ya. Seperti Yang itu. logonya Iya. Wanita. Kenapa peduli masa depan sih? Iya, karena sebenarnya kita tuh bicara, kalau kita bicara asuransi sebenarnya bicara masa depan nih, Mbak. Ini adalah agensi di bidang asuransi. Betul banget. Makanya tadi saya bilang kurang populer tuh biasanya ya. Iya. Oke. Karena Nah, bicara asuransi berarti orang bicara masa depan. Masa depan, Karena oke. cuma orang yang peduli sama masa depan itu yang memikirkan asuransi, memikirkan gimana ya saya nanti ketika pensiun, gimana anak-anak saya akan tetap survive dengan lifestyle yang ada, gimana saya ke depannya, atau mungkin gimana saya menyekolahkan mereka gitu ya. Nah, itu hanya orang-orang yang peduli masa depan. Oke, stop dulu, stop. Ini kalimat yang sangat bagus buat teman-teman yang ada di sana. Apa tadi? Orang yang peduli masa depan, apa hubungannya dengan asuransi? Hanya orang yang peduli masa depan yang pastinya memilih asuransi Oh, sebagai solusi. Oke, hanya orang yang peduli masa depan memilih asuransi sebagai solusi. Oke, ya, oke, luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, saya nanya-nanya terus apa ya, biar teman-teman di sana ngerti gitu. Yes. Tadi kan saya bilang sebenarnya bisnis asuransi itu adalah bisnis yang kurang populis ya. Banyak bisnis lain yang populis, misalnya bisnis kuliner dan seterusnya. Nah, kenapa Vera tuh milihnya malah di bisnis asuransi, kok bukan di bisnis yang lain? Nah, itu maksudnya, karena kan tadi anak-anak muda, aduh bisnis apa sih? Benar-benar. Pasti idealnya kalau orang berbisnis itu adalah bisnis yang tren hari ini ya Mbak, bikin kafe lah, kuliner, terus kemudian IO lah, WO lah, segala macem. Sebenarnya saya masuk ke bisnis ini, bisnis asuransi terutama, itu sebenarnya
dari takdir dan ketidaksengajaan gitu. Oh gitu. Oh, jadi ada takdir, ada nggak Jadi sengaja. sebelumnya kan saya Oke. bekerja di sebuah perusahaan. Jadi sebenarnya background saya itu adalah sarjana teknik telekomunikasi. Wah, Ya, jadi teknik telekomunikasi. Iya. Waduh. Jadi selepas dari Menarik kuliah, nih. Selepas jadi nggak ada dari kuliah, background asuransi apalagi iya, ekonomi iya, ya Mbak betul, ya. betul. Tetapi selepas dari kuliah kan kami bekerja nih, menikah terus bekerja gitu ya. Terus kami berpikir, kami mulai peduli sama masa depan kami. Nanti gimana ya, kami itu saya dan suami ya, Iya, iya. gimana ya nanti kalau anak-anak saya besar, gimana ya menyekolahkan mereka, gimana ya pensiun mereka, ya pensiun saya gitu Iya, ya, iya, agar tidak iya. membebankan mereka. Iya. Akhirnya saya mencari asuransi, itu dulu mulai dari situ. Oh, ntar dulu. Kan kalau jadi karyawan misalnya nih, kan dengan tadi apa namanya latar belakang pendidikannya, kan saat sekarang tuh banyak diminati loh urusannya sama telekomunikasi segala macam kan. Nah itu kan diminatin. Kalau jadi karyawan kan ada pensiunnya, ada fasilitasnya. Nah terus kenapa nggak justru ke sana malah? Bener banget sih Mbak, apalagi saya kan juga saya di BUMN ya, Iya, jadi plat merah ya. Oh, Heeh. coba. Pasti masa depannya sebenarnya pensiun sudah terjamin, kesehatan Iya, sudah terjamin. Tetapi saya menghitung kembali nih Mbak, saya recalculate sebenarnya kebutuhan saya itu berapa sih buat pensiun, Oke. berapa sih buat pendidikan anak gitu ya. Ternyata yang diberikan oleh mungkin jaminan hari tua dari BPJS, terus kemudian ditambah juga DPLK yang dimiliki, itu sama sekali nggak cukup. That's why aku mesti cari asuransi yang bisa membackup atau menambah asuransi swasta dong. Oke. So akhirnya searching lah ke beberapa perusahaan. Ya biasa, ini anak muda gini nih caranya kan langsung buka Searching Oh, gitu oke. ya, terus kemudian beauty contest ya, manggilin satu-satu gitu ya. Akhirnya saya jatuh cinta dengan satu asuransi ini gitu, terus kemudian saya jadi nasabah dulu nih. Oh, jadi nasabah. Berawal dari Oh, nasabah, karena tadi melihat bahwa mencari dan melihat bahwa belum cukup. belum dong cukup, untuk terutama pensiun untuk saya. kesehatan Mbak. Oh, untuk kesehatan. Untuk kesehatan, jadi yang saya cari adalah pensiun dan kesehatan after pensiun. Oke. Karena di perusahaan kami itu hanya membackup health saat insurance kerja pada saat dong, ya. produktif dan bekerja. Iya, betul. Ketika pensiun itu nggak ada gitu. That's why kita mesti mencari sendiri. Bagusnya sih perusahaan ini memberikan allowance gitu ya untuk kita mencari asuransi. Iya. Dan kemudian saya mulai searching lah gitu ya. Dan akhirnya bertemulah dengan perusahaan asuransi ini. Yang tempatnya sekarang. Tempatnya ini. sekarang. Berawal dari nasabah, terus kemudian saya pikir ini bagus, asuransi ini solusi yang bagus gitu ya. Tahun itu sekitar tahun 2004 Mbak. Kenapa saya nggak ceritakan cerita baik ini ke banyak orang? Oh, oke. Terpanggil. Terpanggil lah saya cerita ke teman-teman, sahabat gitu ya. Terus kemudian pada hari itu juga saya bilang gini, kalau saya bisa bercerita, saya bisa edukasi mereka, kenapa saya nggak mulai jadi agen asuransi dulu gitu. Kok malah jadi agen asuransi? Siapa yang ngasih tahu tuh ya namanya agen asuransi ini kan rata-rata karyawan di BUMN gitu ya, dengan jaminan sebenarnya udah ada, meskipun tadi ada ketidakpuasan karena ini setelah dikalkulasi ternyata nggak cukup. Terus kemudian larinya ngomongin soal agen asuransi. Iya, karena saya berpikir gini, saya lihat potensi ke depannya Mbak. Oke. Jadi ini menarik nih, gak banyak orang paham tentang asuransi, so kalau seperti itu berarti opportunity-nya banyak dong di depan. Kalau saya bisa memahamkan mereka, otomatis saya juga punya peluang bisnis di situ, gitu. Oke. So akhirnya pada saat itu saya langsung bilang gitu, ketika saya sudah jadi nasabah, saya pahami produknya, bagus ya ternyata. Terus kemudian saya bilang, gimana sih cara mengedukasinya? Saya coba ke trial ke sahabat, teman gitu. Ternyata mereka, ih bagus ya Fer ya, gitu. Aku mau dong gitu. Nah ketika mau, kenapa nggak saya aja yang menjadi agent dan saya bisa mengedukasi mereka dan saya dapat benefit peluang bisnis di situ. Iya. Oke, ini menarik sekali teman-teman, terutama teman-teman milenial, karena nggak banyak orang yang memilih kemudian untuk terjun jadi agen asuransi gitu ya. Dan Mbak Vera ini salah satunya yang tidak dipaksa, karena banyak yang dipaksa loh. Betul. Kecelakaan gitu ya. Saya mengajukan diri malah. Ini mengajukan diri malah, ini menarik sekali, dan kita akan lebih jauh lagi untuk mengelaborasi tadi pengalaman-pengalamannya ketika menjadi agent di awal gitu ya. Tapi nanti saya mau makan dulu nih, agak udah mulai kelaparan gitu ya. Oke, kita istirahat dulu.
tadi kita sudah dengarkan, ini buat saya sangat menarik seorang karyawan yang bekerja di BUMN ya. Kemudian karena dimulai dari merasakan betapa untuk pensiun dan kesehatan setelah pensiun itu dianggap sangat penting gitu ya untuk masa depannya nanti gitu kan. Nah sehingga kemudian akhirnya terdamparlah gitu ya, jadilah agen asuransi. Betul. Gitu ya. Padahal yang saya tahu selama ini kalau teman-teman nih terutama milenial diajak mau jadi agen asuransi, nggak apaan sih itu agen asuransi, jualannya gitu, nggak, sangat tidak mengenakan itu ngomongin agen asuransi, benar Mbak Vera? Nah kalau ternyata ini berbeda dengan yang lainnya karena beliau akhirnya jadi agen asuransi, pingin tahu lebih jauh kan tadi. Oke, setiap orang yang didatengin terus ini bagus ya, ini bagus ya. Pernah nggak sih menemukan hal yang membuat kesel ya, bawain jadi agen asuransi ternyata ngasih tahu orang ternyata dapat tantangan gitu, atau malah nggak enak di hati, ada nggak sih? Diceritain sama teman-teman milenial juga. Jadi kan sebenarnya segala pekerjaan itu ada yang baik, ada baiknya dan ada yang membuat kita nggak enak gitu ya. Dan itu salah satu agen asuransi kan rata-rata orang merasa nggak enak aja di agen asuransi. Iya, nah gimana tuh? Ditolak lah. Ada yang ditolak, ada. Pasti ada lah Mbak, ada semua ya? Pengalamannya Vera sendiri ada nggak tuh? Oke, balik lagi ya, sebenarnya kalau semua jualan itu pasti ditolak ya. Pernah ditolak gitu. Kita mau jual barang sebagus apapun, sebrandnya sekeren apapun, pasti pernah ditolak. Cuma kalau kita buka toko atau mungkin kita jualan di toko, itu sebenarnya orang banyak yang nolak Mbak. Orang yang lewat doang dan nggak beli, itu kan nolak. Lewat doang, ngeliatin gini ya. Ngeliatin doang. Toko itu, tapi nggak masuk ya. Nah itu kan sebenarnya nolak. Cuma dia tidak secara langsung bilang, aduh Fer, saya nggak mau gitu. Nah yang membuat penjualan one on one ini merasa baper ya, suka baper itu karena langsung ditolak, langsung terasa penolakannya. Benar. Jadi waktu itu, aduh Fer maaf saya nggak mau, atau mungkin saya belum butuh gitu. Kalau Mbak tanya banyak nggak sih? Banyak pasti. Banyak. Dibanding dengan yang tadi menerima. Yang menerima pastinya sih sebenarnya kalau dari jumlah sih pasti banyak yang tidak membelinya sebenarnya ya. Banyak yang tidak menerima dibanding yang menerima. Betul tapi banget. Tetap stay. Nah karena gini, karena prinsipnya adalah kalau kita bawanya jualan Mbak, balik lagi kalau kita menjual, saya menjual barang sama menjual sesuatu sama Mbak Yani. Kalau misalnya Mbak Yani nggak mau, terus saya sakit hati dong. Mbak Yani nggak mau, padahal Mbak Yani teman baik saya nih, gitu ya. Terus yang saya jual juga bagus menurut betul. saya. Ya kan, gitu ya? Baper dong, baper ya. bawa ke perasaan, terus kemudian kesel Mbak Yani, kemudian WA-nya di blok segala macam lah ya. Instanya di unfollow gitu kan. Tapi kalau saya bilang gini. Saya dan ke tim saya bilang gini, kita cerita sama orang tentang indahnya program asuransi ini. Perkara orang mau ambil apa enggak itu kan masalah prioritas mereka. Indahnya itu kayak apa? Indahnya tadi tuh Mbak. Indahnya itu kayak apa? Oh itu satu segmen sendiri tuh. Indahnya seperti apa sih secara umum? Ya pastinya asuransi ini adalah sesuatu solusi, tadi saya bilang di awal adalah solusi untuk orang yang peduli masa depan gitu. Termasuk Vera dong. Iya, alhamdulillah ya, makanya sampai di sini juga nih. Gitu. Jadi tugasnya adalah sebagai agent adalah mengedukasi dulu nih, cerita. Namanya kalau orang cerita orang nggak suka ya udah nggak apa-apa. Contohnya saya bilang gini, Mbak Yani di ujung sana di belakang ini nih, ini ada tempat warung sate tuh enak banget deh Mbak. Terus aku bilang gini, aku nggak suka sate. Nah, ya gitu kan? banyak orang kayak gitu kan? Ya sate, udah nggak apa-apa dong, kan saya cuma ngasih tahu doang. Nggak baper dong. Karena nggak jualan. Nggak jualan, betul. Cerita doang. Cerita Cerita itu ya pokoknya sih ceritain kamu. Yes. Lu mau dengerin enggak, ya itu urusan kamu ya. Benar. Mau setuju atau enggak? Benar. Karena kan setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda, kesukaan yang berbeda. Mbak mungkin nggak suka sate, tapi suka nasi goreng gitu loh. Sedangkan saya pencinta sate, saya kan bilang sate ini enak. Berbeda-beda. Betul. Saya nggak suka sate bukan karena nggak suka sih sebenarnya, lebih takut kolesterolnya karena daging. Maklum usia. Saya hari ini sama kan kita Mbak. Saya jadi anak milenial hari ini gitu. Kan sama ya kita kan? Mbak. Oke, terus gimana Mbak Vera? Jadi akhirnya ketika merasakan tadi kan karena cerita jadinya nggak baper. Jadi ketemu orang itu ceritanya cerita aja gitu. Cerita aja Mbak. Gitu. Karena setiap orang pastinya satu ya, dia pasti sayang sama anaknya. Yes.
Yang kedua, dia pasti ingin masa depannya Keluarganya. terjamin. Iya. Yang ketiga, dia pasti ingin sejahtera sampai pada masa pensiun. Kalau orang suka ketiganya itu kan sebenarnya semua orang sepakat dengan hal itu, gitu ya. Cuma kalau dia memilih asuransi sebagai solusi atau enggak, balik lagi itu kan hak mereka, gitu. Tugas kita hanya menceritakan bahwa ke depan itu akan ada seperti ini, tanggung jawabnya seperti ini. Nah, ketika mereka sepaham sama kita, oke, lanjut, tanda tangan gitu, dan kita servis proteksinya sampai masanya tiba, gitu ya. Itu pada masa jadi agent asuransi kan ya. Terus akhirnya kemudian ya yang saya tahu sekarang kan Mbak Veranya udah punya yang namanya agensi di sana gitu kan. Dari agent sampai memiliki agensi, apa motivasinya? Apa yang membuatnya saya mau bikin bisnisnya deh gitu. Di awal sih kan jadi agent dulu karena saya merasa tadi ada sesuatu yang harus saya penuhi gitu kan. Ada yang dipenuhi, terus kemudian pemenuhannya lewat asuransi. Nah, karena ketemu dengan orang asuransi, jadilah mendingan saya jadi agent sekalian kan gitu ya. Waktu itu pemenuhannya ya daripada ngasih orang lain, mendingan saya sendiri kan gitu. Awalnya terus jadi akhirnya awalnya sebenarnya dari side hustle aja nih. Jadi cuma ya udahlah, lumayan lah buat bayar premi gratis, kemudian buat liburan, tambahan biaya liburan, atau mungkin beli baju yang saya suka gitu ya. Tapi kesini-sini setelah saya jalankan proses dan bisnisnya, kok saya ketagihan gitu loh Mbak. Wah, addicted gitu ya. Ada ketagihan. Addicted gitu loh. Addicted itu ketika saya cerita konsep terus kemudian orang setuju, terus saya bantu teman saya sendiri yang terkena stroke dan saya bisa bantu dia sampai hari ini masih survive Mbak. Itu saya bilang, wow keren banget ini produk gitu. Sampai merinding loh saya. Itu klaim pertama saya. Klaim pertama saya sakit kritis, umur 25 tahun dan kena stroke. Dan itu teman SMP saya sendiri. Jadi pada sampai sekarang usia berapa? Sampai sama dengan saya usianya, ya milenial juga masih ya. Nggak apa-apa. Milenial ya. Milenial akhir ya, awal. Nggak apa-apa, milenial awal. Menuju yang penting kan masih milenial. Bener. Nah, daripada saya jadi kolonial. Senior milenial. Senior milenial. Oke. Ya itu ketika itu membuat semangat. Membawa semangat sampai akhirnya saya pikir ini bisnis bagus gitu ya. Dimana bisnis yang lain kita perlu modal nih Mbak. Misalnya saya mau buka, dulu saya kan suka di fashion ya. Saya suka beli fashion, butik segala macam yang berhubungan dengan kain ya. Saya pikir kalau untuk membuka sebuah store, butik gitu, butuh berapa ratus juta atau berapa miliar yang saya butuhkan untuk open satu gerai gitu ya. Berapa net profit yang saya bisa hasilkan gitu loh. Kalau modal keluar dulu berapa? Oke. Tapi kalau di bisnis asuransi, apalagi dengan pandemi ini habis nih ya. Iya kan? Gerai-gerai. Jadi kalau kemarin Mbak Veranya lanjutin bisnis itu mungkin itu sekarang udah bisa tutup gitu ya. Nah, sementara justru yang sekarang ini justru berbanding terbalik. Bertahan bahkan growing. Iya, berbanding terbalik dengan bisnis yang lain gitu loh. Karena orang makin butuh, benar nggak sih? Benar. Ya, itu yang akhirnya saya bilang, wah ini bukan hanya sebuah profesi tapi juga bisnis yang bisa menghasilkan uang, bukan cuma side hustle tapi jadi income utama. That's why setahun saya jalanin sebagai agent, kemudian saya memutuskan memilih di persimpangan jalan tuh memilih. Saya melayangkan surat cinta kepada bos saya dan saya mundur dari perusahaan. Mundur dari perusahaan BUMN. Iya. Sementara orang lain, tuh saya mau nunjukin dulu teman-teman yang di sana itu banyak sarjana, mahasiswa, kemudian jadi sarjana, kemudian nyari lowongan kerja, dan begitu banyak ya sampai jutaan orang, jadi harus bersaing gitu. Kemudian apalagi untuk jadi karyawan BUMN. Dan Mbak Vera melayangkan surat cinta. Saya mau berhenti dan menjadi pebisnis. Betul. Waktu itu lumayan lama sih, exit interviewnya berkali-kali sampai suami suruh datang juga gitu, sampai bener nggak sih? Dikira agak-agak masalah. Bener. Kok ada ya gitu ya? Kok ada gitu? Iya, dan pasti pada saat itu kan masih muda sebenarnya ya kan? Masih muda banget masih muda banget dengan pengambilan keputusan seperti itu gitu loh. Itu nggak mudah. Dan nggak banyak orang yang bisa melakukan itu. Hey, denger teman-teman di sana ya, anak milenial harus dengerin yang ini nih ya, yang Mbak Vera omongin nih. Dengerin ini kakak penting banget tuh, dengerin kakaknya gitu ngomong apa. Oke? Iya. Jadi akhirnya terus diperbolehkan.
Ya akhirnya diperbolehkan karena memang atas permintaan saya sendiri, terus tapi dengan kesepakatan kalau suatu hal mereka tidak bisa terima saya lagi. Maksudnya takutnya suatu saat saya kembali lagi dan memohon untuk menjadi karyawan. Saya pikir oke, nggak ada masalah, saya tanda tangan suratnya. Dan 1 bulan kemudian one month notice saya keluar dan memulai hari saya menjadi seorang full time agent asuransi. Yes. Luar biasa, aku mau tepuk tangan nih, benar-benar. Kenapa? Karena nggak semua loh ya. Ini benar-benar saya baru dapet nih. Orang biasanya karena kecelakaan. Ini memang bukan karena kecelakaan, tapi benar-benar pencarian ya. Ya benar nggak pencarian ya. Okay. Pencarian setelah banyak bisnis konvensional yang saya jalankan gitu ya, bisnis yang kayak jualan, terus kemudian melibatkan modal yang besar, capital yang nggak sedikit gitu ya. Tapi memang passionnya memang justru malah di bisnis ya. Saya sebenarnya awalnya memang berbisnis, pinginnya berbisnis gitu ya. Dan akhirnya saya menemukan ini bukan cuma profesi tapi bisa dijadikan sebuah bisnis yang tadi nggak padat modalnya minimal. Betul. Nah, dan kita dapatkan langsung net profit gitu loh Mbak. Iya, benar. Waktu pada saat udah semuanya udah keluar ya. Bersih, pajak udah dipotong. Enak banget kan? Waduh, net profit. Buka rekening net profit. Net ya. profit gitu. Luar biasa. Oke, kita masih akan menggali lagi lebih jauh. Seru ya? Iya, seru. Tapi kita istirahat dulu. Mbak Vera makan dulu nih. Ada satu makanan nih namanya jalangkote. Jalangkote ini berasal dari makanan tradisional dari Makassar, Sulawesi Selatan ya. Jauh ya? Oh, jauh sampai dong sini ya. Sampai sini kita datangkan di sini buat khusus untuk Mbak Vera gitu ya. Karena katanya suka dengan makanan Makassar kan? Oke. Makanan ini sebenarnya sudah Nusantara ya, karena orang udah banyak yang kenal dan memang sudah banyak di Jakarta pun sudah banyak ya. Iya. Oke, Mbak Vera dimakan dulu. Yuk kita cobain yuk. Kita berhenti dulu ya sejenak. Ya teman-teman, tadi kita udah mendengarkan cerita dari Mbak Vera, mulai dari dia keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan BUMN, kemudian jadi agen asuransi, dan akhirnya membangun sebuah agensi ya. Nah, kan tidak sampai di situ kan, berarti kan ada pengembangan selanjutnya kan untuk agensinya supaya menjadi sebuah agensi, sebuah bisnis yang sukses. Nah, yang saya tahu bahwa kalau itu bisnisnya di asuransi, maka sebenarnya ada 2 hal yang sangat penting di dalam memajukan atau mengembangkan bisnis kan. Yang pertama adalah dari sisi bagaimana mendapatkan sumber daya manusianya, dalam hal ini adalah merekrut agennya. Kemudian dari yang kedua adalah sellingnya gitu ya, bagaimana mendapatkan nasabah gitu ya, untuk kemudian bisa dikelola gitu ya di agensi tersebut. Gimana caranya nih supaya teman-teman juga belajar, ternyata nanti yang ada di kepalanya kan begitu sulit, padahal ternyata enggak seperti itu ya. Dengan adanya Mbak Vera mungkin kelihatan menjadi lebih mudah gitu, sehingga banyak teman-teman yang kemudian tertarik untuk melakukan itu. Boleh diceritain kan? Boleh. Jadi sebenarnya kalau hanya menjadi agen asuransi itu berarti kita kan hanya menjadi penjual ya gitu. Dimana besok harus menjual lagi gitu. Dan indahnya lagi di bisnis asuransi, indahnya ya, karena mungkin nggak ada di bisnis lain nih Mbak itu ya. Ini kita bisa membangun bisnisnya dengan cara kita mengembangkan tim, mengembangkan orang-orang di bawah kita, melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, dan itu semua ada kita sebut ya jenjang karirnya, dan kemudian order of riding yang sudah diatur oleh perusahaan asuransi. Jadi ibaratnya kalau kita pingin buka cabang gitu ya, itu sharing revenue-nya udah kita dapatkan dan itu sudah baku dari perusahaan asuransi, sehingga nggak terjadi konflik. Nggak ada konflik sama sekali. Ini bisnis minim konflik kalau saya bilang ya. Minim konflik. So apa yang dilakukan ketika kita lakukan itu sendiri mungkin terasa berat Mbak. That's why komunitas peduli masa depan itu ada untuk memfasilitasi orang-orang yang gue pengen tahu nih bisnis asuransi seperti apa, gue pengen belajar selling nih, tapi gue nggak ngerti nih, gue nggak bisa ngomong. Oke, sebentar Mbak Vera. Jadi itu membuka agensi ini sebenarnya untuk memfasilitasi orang, terutama orang-orang yang peduli masa depan tadi. Gitu ya? Peduli masa depan. Terus kemudian pingin ikut juga
menjadi agent gitu, tapi nggak tahu memulai dari mana gitu, karena mungkin mereka nggak punya basic sales. Ya seperti aku lah, waktu di awal kan, betul. karena nggak ngerti nyari sendiri. Sekarang karena Mbak Vera ngerasain itu, betul. Gimana saya nyari sendiri, mendingan saya fasilitasi, ya kan? Saya bantuin orang gitu kan, iya. Untuk nyari. Jadi di dalam agensi itu pasti ada kelas-kelas, bagaimana caranya kita pertama kali mindset bisnisnya dibenerin dulu, terus kemudian how to start, bagaimana cara memulai, gimana sih ngomong sama orang itu penting banget kan Mbak, gitu ya. Gimana sih caranya kita cerita tanpa perlu rasanya nawarin, gitu. Dan orang nggak merasa terintimidasi sama penawaran kita, itu kan penting banget. Iya, karena kalau banyak agent asuransi, ngejar-ngejar saya, ya kan? Ngejar-ngejar saya, jadi saya nggak merasa nggak tentram kalau ketemu. Mendingan ketemu debt collector katanya daripada agent asuransi, sampai segitunya loh. Nah, padahal harusnya tidak seperti itu kan? Seperti tadi Mbak Vera bilang ya. Saya harus bercerita. Betul. Nah, di agensi ini kita ajarkan mereka bagaimana caranya selling dan mengembangkan bisnis dengan cara rekrut. Oke. Oh, jadi rekrut itu tujuannya adalah ngembangin bisnis tadi. Iya. Karena dengan banyaknya orang di dalam bisnis tadi, maka bisnis ini akan jauh lebih cepat berkembang. Betul, bisa berkembang dan dapat benefit juga dari orang yang mengembangkan bisnisnya, gitu. Nah, kalau untuk selling sendiri Mbak pasti tanya kan, gimana sih caranya selling gitu ya. Ya seperti tadi saya cerita di awal, kita cuma cerita, nggak menjual ya gitu. Jadi no hard feeling juga sih kalau orang nggak mau ambil gitu. Iya. Nggak baper sih ya, nggak baper. Karena ya saya cuma cerita kok ya. Yes, gitu. Dan pastinya kita juga ajarkan bagaimana apa sih fungsi asuransi itu sendiri dalam perencanaan keuangan. Kebetulan kan saya certified financial planner, saya banyak belajar juga tentang perencanaan keuangan setelah saya jadi full time agent, dan saya pikir asuransi ini salah satu instrumen yang harus ada di setiap perencanaan keuangan. Betul. Dan agen-agen kami, tim kami pun akan kami ajarkan basic tentang financial planning. Dan saya arahkan juga mereka mengambil sertifikasi. Jadi kalau ketemu klien nggak ngomong asuransi terus nih Mbak. Orang kan gedek ya, asuransi lagi gitu. Sekali-sekali tuh agen punya wawasan yang cukup luas deh gitu. Ngomong kripto agak nyambung dikit, ngomong saham lumayan gitu kan. Sampai akhirnya kami juga ajarkan basic financial planning. Jadi ketika bicara nggak hanya lu udah punya asuransi belum? Itu orang paling sebel banget kalau tanya begitu kan. Kita masuk dari perencanaan keuangan yang sifatnya basic dan bisa kita duplikasi lagi ke tim. Dan apapun background pendidikannya, mau yang ekonomi, finance, teknik, atau apapun itu sosial, mereka bisa menduplikasi dengan gampang. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi melakukan rekrut dan kemudian selling. Betul. Gitu ya. Dua-duanya itu kemudian menjadi sarana untuk ngembangin bisnis tadi. Nah, kan tadinya ini agak sensitif ya, tapi nggak masalah dong. Tadinya kan punya penghasilan tetap, ya kan. Kemudian jadi agent, akhirnya harus membangun penghasilannya sendiri. Lalu membangun bisnisnya, jadilah owner di bisnis itu, kemudian merekrut tadi orang-orang, dan orang-orang yang direkrut juga harus diberikan penghasilan dong. Betul, ya kan? Betul. Karena Mbak Veranya nggak berhasil kalau orang-orang yang direkrut nggak punya penghasilan, benar nggak? Dan mereka nggak bertahan pastinya. Benar. Nah, boleh tahu nggak sih kira-kira range-nya aja supaya teman-teman tahu penghasilan kira-kira sebagai seorang agent dulu. Oke, agent dulu ya. Agent dulu. Oke, jadi gini teman-teman, layaknya sebuah bisnis, kita mental kita adalah sebagai pebisnis gitu ya. Ketika kita buka toko sekalipun kita kan langsung cuan, berarti gitu kan, nggak langsung untung. Pastinya kita akan potong biaya operasional, biaya segala macam, sewa dan sebagainya gitu. Mungkin di awal-awal bisnis kita nggak dapat cuan atau nggak dapat untung buat diri kita sendiri gitu ya. Malah ngeluarin. Betul, kita spend money, spend capital yang cukup besar, spend waktu. Ya, sampai satu titik bisnis kita bisa growing dan kita dapatkan keuntungan, profit dari situ. Itu baru bisnis dikatakan cuan atau profit ya. Dan asuransi menariknya melakukan hal yang sama, tapi langsung dapat profit gitu loh Mbak di awal. Di awal ya. Walaupun kecil. Nah, masalah sebentar Mbak, saya tuh banyak bergaul sama agen asuransi kan. Tapi saya sendiri tuh nggak ngerasain jadi agen asuransi. Terus tadi
oh iya, begitu dia masuk, dan saya pernah ngelihat seorang jadi agen asuransi masuk di awal 3 bulan pertama udah dapat hampir 100 juta. Itu benar ya? Bisa. Kalau bisa dapat nasabah yang cukup besar, maka komisinya juga bisa dapat seperti itu. Cuma kalau kami memang 3 bulan pertama saya bilang sama tim saya gitu, sama kita bangun bisnis, baru belajar nih ya, baru memahami bisnis ini. 3 bulan kedua atau 6 bulan ke depan itu mereka baru mulai merasakan, gitu ya. Oke, saya bisa melakukan ini, dan dia baru merasakan keuntungannya, ada hasil. Dan 12 bulan 90 hari sampai 12 bulan itu baru mereka baru bisa. Oke. Jadi tahapannya 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Mereka baru belajar. Baru mengenal. Dan berarti di situ hasilnya harusnya belum dong ya. Mungkin ada yang berhasil tapi itu pun kebetulan berarti. Iya, berarti kebetulan karena belum tahu gitu kan. Oke. Nah, terus kemudian 3 bulan berikutnya mereka baru paham, oh begini caranya. Baru mereka coba nih ke network mereka dengan cara yang benar ya. Jadi bukannya memaksa, lo beli asuransi sama gue gitu, enggak gitu. Tapi benar-benar mereka jalankan sebagai edukator dan edukator, advisor gitu. Setelah itu mereka baru dapatkan hasil. Belum besar, pasti belum besar. Baru 90 hari mereka sudah mulai mahir, paham, oh ini caranya begini, cara begitu. 12 bulan baru merasakan hasil yang lebih konsisten. Jadi setahun itu baru merasakan komisi hasilnya yang konsisten. Oke. Tadi Mbak tanya berapa sih penghasilannya? Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.